Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Kurniawan, NIM 721141948 dari Rombel Akuntansi D 2019. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang informasi dalam praktik. Yang pertama, ada informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Istilah critical success factor atau faktor penting penentu keberhasilan diperkenalkan pada tahun 1961 dan dalam industri asuransi, CSF diidentifikasikan sebagai pengembangan personil manajemen agen, pengendalian personil administrasi, dan inovasi dalam menciptakan produk-produk asuransi yang baru. Selanjutnya ada sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Tinjauan sistem. Seluruh sistem ditujukan oleh sebuah sistem distribusi. Unsur-unsur lingkungan dari sistem distribusi ini meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan manajemen. Arus data yang menghubungkan perusahaan dengan para pelanggannya cukup mirip dengan arus data yang menghubungkan perusahaan dengan para pemasoknya. Selanjutnya ada subsistem utama dari sistem distribusi. Terdapat 3 subsistem utama dari sistem distribusi meliputi: yang pertama ada subsistem yang berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan, yang kedua subsistem yang berhubungan dengan pemesanan penggantian persediaan dari pemasok, yang ketiga subsistem yang berhubungan dengan pemeliharaan buku besar perusahaan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Terdapat 4 sistem utama yang terlibat dalam pemenuhan pesanan pelanggan, meliputi entry pesanan, persediaan, penagihan, dan piutang dagang. Yang kedua, sistem yang memesan persediaan pengganti. Sistem pembelian menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Sistem penerimaan menerima persediaan, sedangkan sistem utang dagang melakukan pembayaran. Yang ketiga, ada sistem yang menjalankan proses buku besar. Terdapat 2 subsistem yang terkait, sistem memperbarui buku besar dan sistem pembuatan laporan manajemen. Menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Sistem pemrosesan transaksi berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain dengan mengambil bentuk basis data yang mendokumentasikan semua hal yang penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya ada sistem informasi organisasi. Yang pertama ada sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Yang kedua ada sistem informasi sumber daya manusia, yaitu sistem informasi yang memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Yang ketiga ada sumber informasi manufaktur, yaitu sistem informasi yang memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Yang keempat ada sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Yang terakhir ada sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kemudian ada data warehousing. Data warehousing adalah akumulasi data terdahulu baik sebagai data utama maupun data backup. Karakteristiknya adalah yang pertama, kapasitas penyimpanannya sangat besar. Yang kedua, data diakumulasikan dengan menambahkan catatan-catatan baru, bukannya dijaga tetap paling mutakhir dengan memperbarui catatan-catatan yang sudah ada dengan informasi yang baru. Yang ketiga, data yang dapat diambil dengan mudah. Yang keempat, data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan. Sistem data warehousing. Data warehouse adalah bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang, mengubah isinya menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut kepada para pengguna. Sumber-sumber data yang utama adalah sistem pemrosesan transaksi, namun tambahan data dapat diperoleh dari sumber-sumber lain, baik itu internal maupun lingkungan. Penyampaian informasi.
Proses yang dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi dari data warehouse meliputi 4 cara. Yang pertama, drill down. Yang kedua, roll up. Yang ketiga, drill across. Yang keempat, drill through. Selanjutnya ada OLAP. Segala jenis penanti lunak dapat digunakan untuk data dari tempat penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi. OLAP memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI ataupun antarmuka web dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format, termasuk grafik. Terdapat dua pendekatan untuk OLAP, yaitu rollup dan mollup. Data mining. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Data mining membantu pengguna dengan menemukan hubungan dan menyajikannya dengan cara yang dapat dipahami sehingga hubungan tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Terdapat dua cara dasar dalam melakukan data mining. Yang pertama, verifikasi hipotesis, dan yang kedua, penemuan pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.